Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggri Dwi Ristina Herniawati, NIM A4202100029, Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengamalan Pancasila, sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara juga mendasari pasal-pasal dalam UUD 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Contoh pengalaman sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Menjenguk teman yang sakit. Menjenguk orang sakit juga bisa menjaga tali silaturahmi antara kamu dengannya. Bukan sekadar basa-basi, kamu juga telah membuktikan bahwa kamu orang yang senantiasa menemani bukan di saat senang saja, tetapi juga di saat susah. Orang yang kamu jenguk pasti akan sangat berterima kasih atas perbuatanmu itu. Setia kawan. Perilaku setia kawan merupakan perbuatan untuk menjaga teman baik di saat senang maupun susah. Orang yang setia kawan tidak hanya bersama ketika sedang senang saja, melainkan juga dalam keadaan susah. Ia tidak membeda-bedakan pertemanannya, baik itu dari penampilan fisik, kaya, miskin, ataupun strata sosialnya. Setiap kawan dalam Islam ditunjukkan dengan sikap menjaga ukhuwah atau persaudaraan sesama muslim. Kesetiakawanan ini tampak dengan sikap perhatian terhadap nasib orang-orang yang tak berpunya. Membantu meringankan beban orang. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dianjurkan untuk saling membantu terhadap sesama manusia lain. Dengan membantu orang yang mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan, kita telah melakukan kewajiban sebagai umat muslim. Mengikuti kerja kelompok. Dengan kerja kelompok, kita akan mendapatkan beberapa manfaat, seperti tugas akan terasa lebih ringan, mengasah kemampuan mendengarkan secara aktif, bekerja memahami sesuatu hal dari sudut pandang orang lain, melatih jiwa sosial, dan skill kolaborasi, dan meningkatkan tanggung jawab. Menghibur teman yang sedang sedih. Rasa sedih merupakan bagian dari emosi yang dirasakan sehari-hari. Ada banyak hal yang menjadi pemicunya, termasuk berduka karena kehilangan orang yang disayanginya. Melihat teman yang sedang berduka tentu membuat kita juga ikut bersedih. Maka dari itu, kita harus mencoba menghibur mereka supaya rasa sedih itu berkurang. Meminta izin ketika meminjam barang.
Karena meminta izin ketika akan meminjam barang merupakan bentuk etika dasar yang harus ada dalam diri kita. Mintalah izin dengan sopan, serta kembalikan barang tersebut dengan tepat waktu. Jangan sampai juga merugikan sang pemilik barang tersebut. Menghormati orang tua. Patuh dan hormat kepada orang tua merupakan perilaku atau sikap terpuji seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Perilaku berbakti kepada orang tua dikenal juga dengan istilah perilaku birrul walidain. Lawan kata dari birrul walidain adalah uqul walidan yang artinya durhaka kepada orang tua. Senantiasa rukun terhadap sesama manusia. Hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Hidup rukun antar masyarakat akan membuat hubungan antar masyarakat menjadi harmonis. Suasana hidup rukun yang tercipta membuat kehidupan masyarakat menjadi tentram dan damai karena antar masyarakat saling memahami. Kondisi kehidupan yang rukun akan tampak saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, menjauhi perselisihan, serta menjauhi pertikaian. Memberi santunan kepada orang miskin. Memberi santunan anak yatim tidak hanya dapat memberikan kebahagiaan bagi anak yatim dan keluarganya, namun kita juga mendapatkan beberapa keutamaan, yaitu dekat dengan Rasulullah, dapat melunakkan hati, dan membantu kebutuhan kita agar terpenuhi. Berani membela kebenaran dan kejujuran. Kejujuran dan membela kebenaran merupakan perilaku terpuji yang tak hanya mendatangkan kemuliaan di antara sesama manusia, juga kemuliaan di hadapan Allah. Mereka yang jujur dan berani akan disenangi oleh banyak orang. Jujur adalah induknya kebaikan sehingga akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain, mendapat pahala dari Allah dan terhindar dari dosa berbohong dan zalim pada orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.